Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kebersihan diri dan perawatan diri oleh Medio Info Channel. Bagaimana kebutuhan dan perawatan diri pada manusia itu seperti apa? Sebagai seorang calon perawat, kita harus tahu bagaimana kebersihan dan perawatan diri baik pada orang sehat maupun pada orang yang sedang sakit. Baik, kita akan mulai dengan konsep dasar kebutuhan dan perawatan diri. Untuk outline materi pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang definisi, jenis-jenis dari kebersihan diri atau personal hygiene, konsep defisit perawatan diri atau ketika seseorang dengan gangguan perawatan diri, dan juga asuhan keperawatan pada perawatan diri. Kita harus tahu dulu apa itu definisi dari perawatan diri atau personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yang berarti personal, yang artinya perorangan, dan hygiene yang berarti sehat. Jadi, personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Jadi tidak hanya fisik saja ya, tetapi ternyata kebersihan diri itu juga bisa mempengaruhi psikologis seseorang. Seperti itu. Ada juga yang menyatakan bahwa personal hygiene adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatan, dan klien dinyatakan terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri. Jadi seseorang ketika dinyatakan bahwa dia terganggu kesehatannya ketika dia tidak mampu melakukan perawatan dirinya. Dan apa yang dimaksud dengan defisit? Nah, defisit perawatan diri adalah keadaan ketika individu mengalami suatu kerusakan fungsi motorik atau fungsi kognitif yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Jadi mirip-mirip ya, jika defisit itu adalah keadaan yang seseorang terganggu kerusakan fungsi motorik atau kognitif sehingga perawatan dirinya tidak dapat dipenuhi. Nah, personal hygiene merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang rutin dilakukan perawat di rumah sakit atau di layanan kesehatan yang lain. Nah, meliputi apa saja perawatan diri atau kebersihan diri yang dilakukan oleh seorang perawat itu, yaitu perawatan kulit kepala dan rambut dari mulai head to toe, mulai dari kepala sampai ujung kaki, perawatan mata, hidung, telinga, kemudian gigi dan mulut, kuku, tangan, dan kaki. Kemudian perawatan perineum atau alat vital atau kelamin, kemudian perawatan tubuh mandi. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene pada manusia. Apa itu? Yaitu budaya, status sosial ekonomi, ada agama, tingkat pengetahuan atau perkembangan individu, status kesehatan, cacat jasmani atau mental bawaan. Kita bahas dulu ya yang budaya ya. Jadi ada budaya-budaya tertentu, misalkan harus mandi atau membersihkan diri pada hari-hari besar tertentu, misalkan ya. Ada kebudayaan suatu budaya harus mandi pada malam Jumat Legi, misalkan gitu ya. Kemudian status sosial ekonomi, ada juga orang kalau memang tidak punya uang untuk beli air misalkan, maka dia cukup mandi satu kali atau mungkin hanya 1 minggu mungkin ya. Nah, tapi ada orang yang berduit satu hari ketika mau perginya 4 kali, 5 kali dalam satu hari ya harus mandi dulu. Nah, ada juga seperti itu. Ada juga agama tertentu. Agama ternyata juga mempengaruhi kebutuhan personal hygiene pada seseorang. Kemudian tingkat pengetahuan, ada orang yang ternyata kalau mandi dia akan lebih sehat,
Dia tahu bahwa ketika membersihkan kulit, membersihkan gigi, dia mengetahui pentingnya itu sehingga dia melakukannya. Ada juga status kesehatan, orang yang status kesehatannya menurun, juga personal hygiene-nya untuk kemandiriannya juga menurun. Kemudian ada juga cacat jasmani atau mental bawaan. Jadi orang kalau misalnya kita lihat ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa mungkin tidak mandi selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Prinsip dari personal hygiene yaitu pertama, kulit. Nah, kulit dibersihkan dengan cara mandi. Juga menggunakan dengan sabun yang mengandung lemak nabati untuk mencegah hilangnya kelembapan dan juga menghaluskan kulit sehingga menjaga kekenyalan dan juga elastisitas dari kulit. Kemudian bagaimana cara perawatan kulit dengan kalau daerah kita ya tropis, maka mandi minimal 2 kali sehari atau setelah beraktivitas, menggunakan sabun yang cocok sesuai dengan jenis kulit yang tidak iritatif, kemudian menyabuni seluruh tubuh terutama di daerah lipatan-lipatan kulit, misalkan di sela-sela jari, aksila atau ketiak, bagian telinga, dan lain-lain. Kemudian gunakan khusus untuk sabun wajah itu sendiri atau berbeda dengan sabun mandi. Ya, karena berbeda kandungan. Kemudian ketika selesai mandi dikeringkan dengan handuk yang bersih, mulai dari wajah dahulu, kemudian area tubuh yang lain. Kuku. Kuku merupakan pelengkap kulit, terdiri atas jaringan epitel, badan kuku, kemudian ada juga akar, dan juga kuku juga yang sehat, kuku berwarna merah muda. Jadi jika ada kuku yang berwarna kekuningan atau putih butek ya, maka kemungkinan ada indikasi penyakit-penyakit lain yang ada pada diri seseorang. Nah, bagaimana perawatan kuku? Pertama, kuku jari dapat dipotong dengan pengikir atau memotongnya dalam bentuk oval. Kemudian tidak memotong kuku terlalu pendek karena bisa melukai dari selaput kulit atau kulit yang ada di sekitar kuku. Kemudian tidak boleh membersihkan kuku dengan benda tajam karena akan melukai dari kulit di bawahnya. Kemudian dapat dipotong seminggu sekali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketika khusus untuk jari kaki, bisa dilakukan pemotongan setelah mandi atau direndam dulu dengan air hangat. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak dianjurkan, yaitu apa? Misalkan menggigit kuku, kebiasaan menggigit kuku, karena kotoran-kotoran yang ada di kuku akan masuk melalui mulut, sehingga penyakit-penyakit itu akan masuk ke saluran pencernaan dan menimbulkan masalah penyakit yang lain. Nah, kemudian rambut. Bagaimana untuk merawat rambut? Maka rambut itu tumbuh dari bagian dermis kulit. Rambut sehat terlihat mengkilap, tidak berminyak, tidak kering, atau mudah patah. Jadi kuat begitu ya. Kemudian ada rambut tumbuh itu dapat tumbuh karena ada suplai darah dari pembuluh darah di sekitar rambut. Bagaimana cara merawat rambut? Keramas atau mencuci rambut 1-2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan sampo yang cocok. Kemudian pangkas rambut yang rapi, kemudian dapat diolesi dengan minyak atau pelembab, dan juga jangan menggunakan sisir yang tajam. Kemudian bisa juga memijat-pijat kulit kepala untuk merangsang pertumbuhan rambut, dan juga pada jenis rambut yang keriting atau ikal, itu sisir rambut mulai dari bagian ujung hingga ke pangkal dengan pelan dan hati-hati. Jadi memang jenis rambut juga mempengaruhi cara perawatannya. Kemudian gigi dan mulut. Mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan, sehingga ada lidah, ada
gusi, ada gigi, dan sebagainya. Sehingga harus dijaga kebersihannya. Salah satu tujuan perawatan gigi adalah untuk mencegah penyebaran penyakit, misalkan tipes, hepatitis, dan juga mencegah penyakit mulut dan gigi yang lain. Bagaimana perawatan gigi? Tidak makan makanan yang terlalu manis dan asam, gitu ya. Kemudian jadi makan yang kecut ya, terlalu manis itu sangat mengiritasi gigi. Kemudian menggunakan sikat gigi yang lembut. Nah, kemudian tidak menggunakan gigi untuk sesuatu yang berat, misalkan membuka itu botol dengan gigi. Wah, itu kuat sekali ya. Nanti jangan dilakukan karena gigi akan gampang sekali untuk terluka. Nah, kemudian sebelum tidur gosok gigi dan juga ketika pagi hari. Kemudian menggunakan sikat gigi yang halus sehingga sikat gigi yang halus selain itu juga yang dapat menjangkau bagian-bagian dalam gigi karena biasanya ada sikat gigi yang tidak bisa menjangkau bagian-bagian gigi terutama bagian gigi yang geraham bagian dalam, gitu ya. Kemudian meletakkan sikat pada sudut antara pertemuan 45 derajat antara gigi dan gusi, kemudian menyikat gigi dari atas ke bawah dan memeriksakan gigi ke dokter gigi tiap 6 bulan, minimal 6 bulan sekali. Nah, kita akan menuju ke mata. Bagaimana cara untuk merawat atau membersihkan mata. Jadi mata yang sehat itu seperti apa? Mata yang tampak jernih, bersih, dan juga bebas dari kotoran. Karena kalau mata, tanda-tanda mata itu teriritasi atau ada peradangan, biasanya mata itu akan sembab dan ada kotoran-kotoran gitu ya. Kalau ada mata merah gitu ya, maka itu adalah ada banyak kotoran di mata. Maka tanda-tanda ada infeksi pada mata. Perawatan mata adalah usaha kotoran mata dari sudut mata bagian dalam keluar. Kemudian mengusap mata gunakan kain yang bersih dan lembut, kemudian lindungi mata dari debu dan kotoran, kemudian jika menggunakan kacamata, misalkan pada pasien-pasien yang mengalami pos operasi pada mata, maka kalau menggunakan istilahnya drop ya, maka harus dipakai. Atau anjuran memakai kacamata hitam misalkan ya, karena ada yang kasus-kasus tertentu yang begitu, maka harus selalu dipakai. Nah, kita ke hidung. Bagaimana cara perawatan pada hidung? Untuk hidung, jaga agar lubang hidung tidak kemasukan air atau benda kecil. Kemudian, jangan mengeluarkan debu atau hidung dengan tangan yang kotor atau ngupil. Nah, ingat itu akan sangat mengiritasi dari mukosa hidung. Jadi hati-hati tanganmu yang kotor ketika kamu gunakan untuk membersihkan hidung, justru bukan upilnya yang keluar, tetapi malah akan mengiritasi dan akan menimbulkan masalah penyakit yang baru. Gitu. Jadi hati-hati terhadap cara mengeluarkan kotoran hidung yang tidak tepat. Ya. Kemudian perineum atau bagian dari alat vital pada manusia. Tujuan dari perawatan dari perineal atau alat vital kelamin ya pada manusia adalah untuk mencegah dan mengontrol infeksi, mencegah kerusakan kulit, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan kebersihan diri. Nah, defisit perawatan diri, keadaan individu mengalami suatu kerusakan fungsi motorik atau fungsi kognitif yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Etiologinya, nah ternyata banyak sekali faktor predisposisi yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, yaitu adanya perkembangan keluarga, terlalu melindungi, terlalu memanjakan, sebagainya. Biologis, misalkan penyakit kronis, stroke misalkan ya, dan sebagainya. Sosial, misalkan kurang dukungan dari kemampuan perawatan diri. Seorang anak karena misalkan kurang diajari gitu ya, sehingga sampai usia 4-5 SD dia ketika pipis harus dicawii misalkan ya. Nah, sehingga dia tidak mandiri, itu juga bisa. Kemudian
Faktor presipitasi ada pencetusnya, misalkan stres, kecemasan, ansietas, dan sebagainya. Ada sosiokultural, ada suatu faktor dari sosial juga yang mempengaruhi, psikologis juga mempengaruhi ternyata kebersihan untuk pemenuhan kebersihan diri. Nah, bagaimana seseorang itu mengalami gangguan pada pemenuhan kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar kebersihan diri, yaitu ada tanda gejalanya. Satu, yaitu ditandai dengan bagian tubuh yang disebutkan tadi kotor. Giginya kotor, kukunya panjang hitam, rambut berbau, dan sebagainya. Kemudian tidak mampu untuk berdandan, misalkan rambut acak-acakan, tidak bercukur kalau pada laki-laki, pakaian tidak sesuai, dan sebagainya. Kemudian tidak mampu makan secara mandiri, tidak bisa mengambil makanan sendiri, makanan berceceran, tidak bisa nyendok sendiri, kemudian tidak bisa buang air besar dan buang air kecil secara mandiri. Nah, sehingga dia perlu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, bagaimana seorang perawat untuk menentukan data ketika seorang perawat menentukan bahwa pasien ini mengalami defisit perawatan diri? Kita harus mengkaji, yaitu dari data subjektif, yaitu misalkan klien merasa lemah, kemudian bisa juga malas beraktivitas, tidak berdaya misalkan, kemudian data objektif dari tadi ya, rambut kotor, pakaian kotor, mulut gigi bau, dan sebagainya. Jadi data yang bisa dilihat oleh seorang perawat, data objektif. Nah, ini adalah salah satu teori self-care yang dicetuskan oleh Orem. Jadi bahwa self-care itu dapat dipengaruhi oleh self-care agency dan juga self-care demand. Di mana ketika mengalami defisit, maka seorang perawat dapat membantu atau memandirikan pasien dengan cara nursing proses. Nah, jadi self-care adalah praktek kegiatan individu untuk berinisiatif membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau self-care agency adalah kemampuan manusia atau kekuatan untuk melakukan self-care tadi. Kemudian kemampuan individu untuk melakukan self-care dipengaruhi oleh basic conditioning, misalkan umur, jenis kelamin, status perkembangan, kesehatan, sosial budaya, perawatan kesehatan, sistem keluarga, pola kehidupan, lingkungan, dan ketersediaan sumber. Kemudian ada therapeutic self-care demand, yaitu tindakan perawatan diri secara total yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi seluruh kebutuhan perawatan diri individu dengan berbagai cara tertentu. Nursing agency yaitu suatu properti atau atribut yang lengkap diberikan untuk orang-orang yang telah dididik dan dilatih sebagai seorang perawat. Jadi Anda ini sebagai nursing agency. Nah, ada namanya wholly compensatory system, situasi di mana individu tidak dapat melakukan tindakan self-care dan menerima self-care secara langsung, serta ambulasi harus dikontrol dan pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. Jadi ada memang seseorang yang memang tidak bisa ya, misalkan dia lumpuh dan sebagainya. Ada partly compensatory nursing system. Nah, antara perawat dan klien ini mempunyai peran yang besar untuk mengukur kemampuan melakukan self-care. Ada yang supportive educative system. Jadi kalau pada keadaan seperti ini, orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk internal atau eksternal self-care, tetapi dapat melakukannya tanpa bantuan, tapi dia tahu hal itu. Nah, ini adalah nerve action. Jadi ini adalah berbagai macam keadaan. Ada keadaan wholly compensatory system. Ini ada partly compensatory system. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh perawat dan apa yang dilakukan oleh pasien. Jadi ini adalah ketika keadaan wholly compensatory system, yang dilakukan perawat adalah ini. Kemudian jika keadaan partly compensatory system, yang dilakukan adalah perawat adalah
4 poin ini, sedangkan pasien adalah 3 poin ini. Sedangkan yang terakhir ini adalah terpenuhinya perawatan diri. Nah, jadi sudah tinggal suportif saja, gitu ya. Nah, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan defisit perawatan diri. Pengkajiannya ada rambut, tadi ya, saya jelaskan, kepala, kemudian mata. Ada hidung, adakah tanda-tanda alergi dan sebagainya, perdarahan, mulut, kemudian gigi, telinga, kemudian juga kulit. Bagaimana adanya rapas atau kotoran pada kulit, pada telinga, dan sebagainya. Kuku, kemudian genitalia, apakah ada gangguan, kotor, dan sebagainya. Personal hygiene ya, dari seluruh tubuh, seperti apa, apakah ada gangguan. Nah, ini contoh diagnosis ya, bukan diagnosa. Mohon maaf, itu keliru. Standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, definisinya adalah kalau kita mengambil, ini adalah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Penyebabnya ada gangguan muskuloskeletal, neuromuskular, kelemahan, psikologis atau psikotik, penurunan motivasi atau minat. Muskuloskeletal misalkan pada fraktur atau patah tulang. Neuromuskular misalkan saraf-sarafnya tuh kelemahan, misalkan pada orang dengan Guillain-Barré syndrome, kelemahan, HB turun misalkan ya. Psikotik pada orang-orang ODGJ, dan juga ada orang dengan penurunan motivasi atau minat. Nanda, ini ya, activity domainnya 4, activity rest plus 5, ada bathing, dressing, feeding, toileting, redness, dan self-neglect atau penelantaran diri sendiri. Kalau knock-nya atau luarannya bisa self-care, domain 1, nick-nya bisa sebagai seorang perawat, ya implementasinya bisa self-care facilitation dan juga patient education atau food care. Ini kalau spesifik ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sebagai seorang perawat memahami bahwa pada keadaan-keadaan tertentu seseorang itu dapat terganggu dalam pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Jadi kita harus paham, kita harus aware dengan hal tersebut dan sadar bahwa kewajiban seorang perawat adalah memenuhi salah satunya adalah kebutuhan dasar pasien dalam hal kebersihan diri pada pasien tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.